mungkin kita sambil menunggu beberapa yang lain join ya ke sesi sharingnya baru kita mulai nih. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, mungkin udah ada beberapa yang join ya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua sore hari ini? Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Mungkin kalau misalnya suara saya kurang terdengar, boleh diinfoin aja. Jadi nanti saya akan memperbaiki volumenya, memperbaiki soundnya, mohon maaf. Oke, ya, sore hari ini kita akan sharing bareng, akan cerita bareng nih terkait pengalaman bekerja di beberapa perusahaan ya, seperti agensi, e-commerce dan juga startup gitu. Dan pastinya aku nggak akan sendiri sore hari ini, aku pasti ditemenin sama narasumber kita yang pastinya udah punya banyak banget pengalaman bekerja ya di bidang-bidang perusahaan tersebut gitu. Oke, mungkin langsung kita undang aja nih Kak Makfira untuk join bareng. Halo, selamat sore Kak. Sore. Suara aku kedengeran? Oke, kedengaran. Cuman kayaknya coba Kak. Halo, suaraku kedengaran Oh, kan ya? iya. Oke, kalau gitu gimana nih Kak kabarnya? Apa kabar? Baik. Sore-sore sama ngabuburit ya. Iya, alhamdulillah baik ya. Jadi kita sore-sore di sini ngabuburit ya, hari Sabtu kita sharing bareng ya. Gitu. Oke, nah sore hari ini kita akan ngomongin terkait ini ya pengalaman kerja ya Kak ya. Gimana sih Betul. pengalaman pengalaman kerja pengalaman kerja khususnya pengalaman kerjanya Kak Makfira kayak di startup, e-commerce dan juga agensi gitu. Oke, Iya. kalau boleh tahu kesibukan Kak Makfira sekarang apa sih? Oke, jadi sekarang aku lagi kerja di salah satu e-commerce fashion muslim Jakarta Selatan. Posisinya sebagai distributor kayak gitu. Jadi mungkin nanti juga akan aku share itu sebenarnya aku belum yang bertahun-tahun di agensi ataupun startup tersebut. Cuman mungkin aku bisa bantu sharing, semoga aku bisa bantu dari pengalaman aku tadi, aku bisa sharing-sharing dan bantu ke semua teman-teman maupun mungkin khusus buat yang fresh graduate kali ya. Ya, betul. Terima kasih Kak Makfira udah nyediain waktunya nih buat sharing bareng kita. Khususnya kayak gimana sih pengalaman kerjanya di bidang perusahaan yang beda-beda gitu ya, dari startup, agensi, e-commerce gitu. Gitu dan sekarang juga Kak Makfira lagi bekerja juga ya. Ya, betul. Oke. Eh, oh ya, mungkin teman-teman di sini juga lagi sambil ini ya, nyambi ada yang nyiapin buka puasa nih. Eh, Oke, ya langsung kita mulai aja kali ya Kak ya sesi sharingnya. Jadi teman-teman Ya, kalau ada yang mau nanya atau cerita sharing pengalaman boleh banget nih sharing di kolom komentar. Atau kalau malu mungkin boleh sharing di ini ya box question ya. Oke boleh dong Kak ceritain kayak gimana sih pengalaman kerja Kakak sebelumnya. Dimulai dulu aja dari yang pertama mungkin ya. Jadi yang pertama itu apakah agensi atau apa? ya, jadi aku mau info juga kalau aku di agensi itu bukan yang bekerja full time, jadi waktu itu aku magang. Jadi aku mungkin bisa sharing sepengalaman aku aja, semoga bisa bantu teman-teman semua. Jadi waktu itu aku di salah satu PR agency di Jakarta Selatan. Nah, di agensi ini kan untuk dari marketnya sendiri itu ke klien yang emang bisnis to bisnis gitu ya. Jadi dulu aku meskipun
walaupun magang tapi sudah dilibatkan untuk menghandle klien. Ada 4 klien, ada satu maskapai, terus perusahaan farmasi, terus juga dua perusahaan farmasi sama salah satunya platform job seeker gitu. Nah, jadi memang di agensi itu terkenalnya dengan deadline yang ketat, terus juga memang karena skop perusahaannya itu kecil, jadi emang sedikit karyawannya dan kita harus handle banyak klien gitu ya. Jadi memang harus pinter-pinter manage waktu kayak gitu. Terus juga untuk di agensi ini mereka karena memang kerjaannya banyak, untuk sistemnya sendiri itu terstruktur banget. Jadi kayak uh, dari tools untuk dari tools untuk menggunakan apa menggunakan supaya menunjang kerjaan itu lebih lebih cepat selesai kayak gitu. Jadi memang dalam satu hari itu ada untuk 4 klien tersebut kayak gitu. Jadi memang uh, kerjaan itu memang harus dikerjakan dengan maksimal, dan dari mana dari si agensi tersebutnya juga emang memfasilitasi banyak tools untuk menunjang si kerjaan tersebut kayak gitu kalau untuk agensi sendiri. Dan emang waktu itu jadi emang langsung terjun kayak ke relasi ke media-media, terus juga ikutan respon kayak gitu. Jadi mungkin untuk jadi waktu itu aku dulu magang di agensi juga memang untuk cukup banget banyak pelajaran yang diambil gitu, meskipun hanya 3 bulan, dan ya, cukup banget untuk belajar gitu untuk waktu itu masih mahasiswi, dan banyak banget yang didapat di dunia kerja. Jadi kan secara langsung waktu pas aku mau di agency itu emang first workplace aku di dunia kerja kayak gitu. Oke, jadi kalau di agensi itu tadi itu ya, ngejar target ya, deadline. Nah, betul, deadline. Dan fast pace environment juga kerasa banget. Jadi ya mungkin kalau dari ada client request terkait report atau report dari tadi yang sudah dikerjakan, itu memang harus fleksibel juga gitu. Itu tergantung dari agensinya sih. Cuma kalau dari agensi yang aku kemarin join Mhm. itu emang fleksibel banget. Jadi kalau misalnya dari kliennya ada tambahan untuk report keperluan yang emang urgent, bisa banget dikerjain. Jadi emang sudah terkenalnya kayak gitu kan, maksudnya agensi juga Mhm. kayak gitu. Oke, jadi mungkin lebih ke ini ya, karena kan kita berhubungan langsung dengan kliennya, jadi terkait dengan jasa gitu ya. Kita Betul. memberikan pelayanan, memberikan jasa gitu ya. Jadi uh, ya kita menyesuaikan lagi ke kliennya, kepada kebutuhan kliennya ini apa gitu ya. Kalau misalnya di agensi mungkin seperti itu, makanya berkaitan dengan target, deadline, kira-kira deadline-nya seperti apa. Lalu kita juga menyesuaikan kebutuhan si kliennya gitu. Kayak hebat banget sih, mungkin kayak udah mahasiswa, masih mahasiswa tapi udah mengurusi hal-hal yang seperti itu gitu ya, kayak ketemu klien langsung, nge-handle klien langsung, itu gimana sih, kayak hektiknya pasti ya nggak sih, kayak Nah, kan hektik banget, harusnya apalagi di 2 minggu pertama itu benar-benar aku masih adaptasi juga kan sama sama lingkungan kerjanya, terus juga cara kerjanya. Jadi emang bener-bener menantang banget sih. Terus juga apa ya bener-bener jadi belajar banyak juga kayak gitu tentang dunia kerja. ya kan mungkin itu posisinya mungkin masih seperti kayak magang ya kak ya. Tapi udah Jadi menghandle tuh. iya, jadi sebenarnya jadi suatu privilege juga gitu. Jadi nanti kalau misalnya biasanya kalau di agensi untuk di CV-nya sendiri, di pengalaman kerjanya tuh ditulis portfolio klien. Jadi kan aku waktu magang kemarin handle 4 klien, jadi ya tinggal ditulis. Jadi berasa kerja di satu perusahaan tapi handle 4 perusahaan juga gitu dalam satu agensi gitu ya, kayak gitu. Dan Gimana itu emang 4 perusahaan? berbeda-beda. Iya, Jadi itu backgroundnya masih berbeda-beda beda-beda kan.
Ada yang dari farmasi, terus aku juga megang perusahaan yang apa maskapai. Jadi benar-benar apa ya, berbobot banget pokoknya setelah magang di sana tuh benar-benar banyak belajar banget. Terus juga tiap hari kan aku media monitoring, jadi tiap pagi tuh baca koran, mencari apa, mencari terkait berita Informasi klien dan berita. kayak gitu. Oke, itu tadi ya mungkin ya di agensi cukup challenging ya, dimana kan kita berhubungannya sama klien dan pasti klien itu beda-beda ya kebutuhannya, budaya organisasinya atau terkait latar belakang backgroundnya gitu ya kak ya. Dan Iya. ya itu pasti challenge banget sih. Kayak mungkin di e-commerce seperti itu ya, mungkin agak pressure-nya mungkin agak lebih tinggi ya kalau di agensi sendiri. Oke, heeh. Meskipun apa ya, meskipun di e-commerce ini yang sekarang aku posisinya full time, tapi ternyata kalau yang aku rasain ya, ini karena berdasarkan Hmm. pengalaman aku sendiri, kalau untuk deadline-nya sendiri tetap lebih ini lebih ketat yang agensi gitu. Jadi Hmm. sebenarnya dari agensi startup atau e-commerce ini kan semuanya juga fast-paced environment gitu ya, terus juga mereka masih fleksibel juga terkait apa sih mungkin ada perubahan keputusan dan lain-lain gitu, emang harus siap dengan itu gitu, saat jadi satu. So, mungkin yang membedakan adalah karena agensi ini yang tadi aku bilang itu dia B2B, jadi langsung ke, jadi dia menawarkan jasa ke perusahaan lagi gitu kan. Sedangkan kalau startup atau e-commerce itu emang marketnya itu langsung ke customer, maksudnya emang dia menyediakan platform misalnya. Karena aku Hmm. waktu pas itu di startup education yang emang menyediakan e-learning dan lain-lain kayak gitu. Jadi emang langsung ke marketnya gitu loh, langsung kayak gitu. Jadi emang beda cara kita kerja dan treatmentnya kayak gitu. Nah, kalau ya Oke. kalau di Hmm. e-commerce itu langsung aja ke yang e-commerce apa gitu. Gimana kak kalau yang di e-commerce itu? Ya jadi kalau untuk yang di e-commerce itu ya aku jadi apa B2B partnership, jadi lebih tepatnya untuk di bisnis sendiri handle kolaborasi sama brand-brand, maupun itu dari digital activation, terus collab-nya bervariasi lah untuk kolaborasi sendiri seperti apa. Cuman tetap lebih ke partnership dan lain-lainnya. Kalau untuk yang di startup itu, jadi setelah dari agensi aku di startup edukasi yang emang menyediakan e-learning lebih ke edukasi gitu. Jadi waktu itu jadi corporate corporate dan ambassador, jadi emang handle kampus ambasador kayak gitu. Jadi emang menugaskan ambasador itu jadi jadi kampus ambasador ini tuh menjadi jembatan dari apa startup edukasi tadi ke kampusnya sendiri kayak gitu. Jadi dari kampus ambasador ini juga melatih public speaking dan lain-lain untuk nge-share ke kampusnya sendiri kayak gitu. Oke, jadi mungkin perbedaannya salah satunya itu ya tadi ya. Kalau agensi ya kita berhubungannya sama klien ya, kayak kita menyesuaikan kebutuhan kliennya itu apa sih gitu. Kalau e-commerce dan juga startup ini tadi kita tuh medianya, jadi kita berhubungannya sama apa pelanggan. Kok pelanggan sih bahasanya? Aduh, bukan anak komunikasi nih, nggak ngerti bahasa bahasanya. Langsung ke customer atau audience Oh ya, atau customers. direct, kayak gitu. Jadi memang udah Maaf, beda dari bukan bukan anak komunikasi ya, maaf nih. Jadi agak asing dengan bahasa-bahasa komunikasi nih. Ya langsung ke uh, customersnya gitu, dimana kan jadi medianya ya kita ya. Itu. Nah kalau misalnya aku mau nanya nih, kalau misalnya teman-teman belum ada yang mau nanya, aku mau nanya perbedaan budayanya apa sih kira-kira yang sangat signifikan gitu ya. Pasti kalau misalnya tahu aku nih ya, tahu aja nih ya, padahal belum pernah ada di sana. Gitu. Kalau misalnya startup itu mungkin budayanya agak sedikit santai, terus juga tidak terlalu ada peraturannya tuh tidak terlalu ketat gitu ya.
prosedurnya tuh mungkin tidak terlalu seribet perusahaan-perusahaan industri gitu ya atau perusahaan lain. Nah itu kalau misalnya Kak Vira sendiri pernah ngerasain perbedaan budaya yang sangat signifikan dari ketiga tempat itu apa sih? Dari e-commerce, startup dan juga agensi. Oke, kalau bisa dibilang sih yang emang paling fleksibel itu emang dari startup atau e-commerce, karena kalau agency sendiri mereka kalau apa mereka sudah terstruktur gitu, karena memang mungkin dari banyaknya klien tersebut jadi mereka udah harus punya mitigasi atau eh, cara 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 problem solvingnya secara langsung gitu. Jadi maksudnya lebih terstruktur lah kalau agensi menurut aku ya, pengalaman aku. Tapi kalau untuk startup sama e-commerce ini memang lebih fleksibel. Terus kalau dari bajunya sih tiga-tiganya menurut aku baju kerjanya masih emang lebih santai kayak gitu. Apalagi startup ya. Jadi dia lebih santai juga. Nah, kalau di agensi itu masih kayak kalau untuk pakaian kantornya harus misalnya pakai baju, jadi tiap harinya ada dress code-nya kayak gitu, terus harus pakai apa celana bahan kayak gitu. Oke, jadi ya mungkin di agensi tadi ya, karena kan uh, terkait dengan pelayanan, jadi mungkin lebih ketat ya terkait dengan prosedurnya, terkait dengan Betul, betul. peraturannya, itu ya. Ya, Sedangkan mungkin startup dan e-commerce mungkin lebih fleksibel gitu betul. ruang lingkupnya. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya boleh banget ya, atau misalnya sharing pengalaman gitu. Kalau mungkin ada yang mau nanya-nanya juga kayak terkait jobdesknya apa aja sih dari ketiga tempat kayak gitu. Boleh banget kayak sharing-sharing pengalaman khususnya buat teman-teman yang fresh graduate nih atau teman-teman yang job seeker gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya. Oh, kok aku mau nanya deh. Dari ketiga tempat ini tadi yang e-commerce, agensi dan juga startup, kalau Makfira ini di divisinya yang berbeda atau gimana ya? Atau masih di satu ruang lingkup yang sama divisinya nih? Kalau untuk posisi itu beda semua, tapi secara nggak langsung emang semuanya tentang partnership kayak gitu. Jadi Hmm, kalau untuk di agensi sendiri emang tentang relasi juga gitu, partnership juga, relasi ke media, relasi ke klien dan lain-lain kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk yang di startup itu relasi juga, cuman jadi intinya tiga-tiganya di posisi ya, posisi aku di tiga-tiganya itu onliner yang emang uh, untuk maintain relasi. Kalau untuk yang di startup itu aku maintain relasi sama kampus ambassador, terus maupun sama B2B. Terus juga kalau untuk yang di e-commerce ini emang lebih apa ya, lebih spesifik ke B2B-nya aja. Jadi langsung sama brand-brand untuk pasar sendiri kayak gitu. oke, jadi mungkin masih berbeda ya tadi ya. Mungkin challenge-nya lebih terasa karena berbeda, tapi mungkin masih berhubungan dengan partnership gitu ya kak ya. Oke, oke teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya atau sharing pengalaman boleh banget. Terus mumpung kita ada ahlinya nih, ada yang pernah menjalani gitu ya di bidang itu gitu ya. Nggak Oh, ahli. oh ya bukan ahlinya, maksudnya yang punya pengalaman gitu ya terkait di tiga perusahaan tadi. Gitu. Oke, oke. Mungkin kalau misalnya belum ada yang mau nanya, aku mau nanya lagi nih. Kira-kira aku kayaknya banyak nanya ya. Challenge. Kira-kira challenge-nya dari ketiga tempat tadi itu apa sih? Suatu hal yang menantang kayak kayaknya keluar pasti kan ketika kita masuk ke tempat kerja yang baru itu kan pasti kita berusaha menyesuaikan diri lagi ya atau kita keluar dari zona nyaman. Nah, pasti itu ada challenge-nya dong, challenge yang pasti berbeda gitu ya dari tiga tempat itu. Nah, dari pengalaman Kak Makfira sendiri, challenge yang pernah Kak Makfira uh, alamin itu apa sih dan pernah dihadapin gitu? Oke, jadi pertama mungkin emang lebih menantang itu di agensi karena emang itu first job aku di dunia kerja. Jadi emang sebenarnya kalau untuk job business sendiri, aku sebelumnya udah pernah melakukan relasi sama media juga, cuman ternyata sibuk itu dan sedetail itu gitu. Aku juga maksudnya baru tahu dan emang jadi banyak belajar juga kan. Gitu, gitu. Kalau untuk tantangan sendiri sih, eh,
menantang banget, tapi kayak apa yang penting dari diri kitanya itu emang terbuka untuk belajar hal baru. Jadi maupun nantinya sesibuk apapun atau misalnya dikasih kerjaan yang kayak gimana pun kuantitas ataupun kualitasnya, yang penting dari diri kita kalau niatnya emang belajar ya dilakuin gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kayaknya emang kalau untuk agensi apalagi itu kan untuk deadline sendiri banyak dan deketan gitu. Jadi emang harus tetap atur waktu gitu. Tantangannya sih time management ya kalau untuk di agensi sendiri kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya, banyak lah pokoknya untuk pelajaran di agensi itu gitu, tapi terpenting di time management kayak gitu, karena waktu pas di agensi itu kerjaannya juga pakai English semua, jadi ya mikir 2 kali gitu, apalagi aku sebelumnya belum ada experience abroad ke luar negeri kayak gitu. Tapi benar-benar karena emang niat aku untuk belajar gitu, jadi apa, jadi konsisten aja gitu. Terus kalau untuk yang startup ini em, menantang bangetnya tuh lebih ke ngatur. Jadi kampus ambasadornya sendiri itu ada 200-an, dan itu yang handle aku sendiri gitu di 2 bulan, ya di 2 bulan itu. Jadi emang benar-benar uh, di 2 bulan itu uh, ngurusin, nggak ngurusin juga, maksudnya aku kan jadi PIC untuk nugasin ke kampus ambasador itu, dijelasin dan lain-lain. Jadi kayak lebih ke challenge-nya mungkin nge-handle banyak kepala yang berbeda-beda gitu dengan kepribadian yang berbeda-beda, dan yang penting mereka untuk apa sih, berarti mereka mau tetap ngejalanin tugas mereka sebagai kampus ambassador kayak gitu. Nah, kalau misalnya e-commerce ini tantangannya adalah apa ya, sebenarnya mungkin karena emang masih dalam bidang partnership dan relasi juga, jadi udah lebih ke apa ya, cari hal baru gitu di bidang aku sendiri. Mungkin di B2B-nya aku mau cari ide yang out of the box, mungkin nanti kolaborasi sama siapa, mungkin lebih ke apa, challenge-nya adalah itu sih, munculin ide baru yang emang sesuai sama perusahaan aku gitu kan. Oke, jadi itu tadi ya kak ya, challenge-nya pasti ada banyak ya, karena kan pasti tiga perusahaan ini kan perusahaan yang berbeda-beda ya, bergerak di bidang yang memang beda-beda. Ada yang pelayanan, ada yang menawarkan produk gitu ya, ada yang menawarkan jasa, dan pasti ada challenge-nya masing-masing. Nah, mungkin bisa juga nih jadi gambaran buat teman-teman gitu ya, yang sebelum yang mau mulai kerja tapi kayak ini kerjanya kayak gimana sih, kayak perusahaan ini ngapain sih ya, kalau misalnya e-commerce tuh ngapain sih, startup itu ngapain sih, bedanya apa sih gitu. Nah, semoga bisa jadi pengalaman buat teman-teman semua nih yang mau mulai kerja, yang mau cari-cari pengalaman gitu. Oke, mungkin kalau misalnya gimana kak. Iya, maksud aku kalau untuk dari tantangan sendiri, target, kalau untuk ngomongin target itu apa sih, dari semua posisi pasti ada targetnya masing-masing ya. Dan bobotnya juga mungkin emang udah diatur sedemikian rupa sama kita sendiri. Cuman lebih ke diri sendiri aja sih, di, se, apa sih, seberapa mau kita berkontribusi untuk mencari sendiri kayak gitu. Betul-betul dimanapun tempatnya gitu ya, itu balik lagi ke diri sendiri, kita mau mengupgrade diri itu seperti apa sih gitu ya, kita yang mau mendalami ilmu, mencari pengalaman baru itu seperti apa gitu ya, karena kan setiap tempat itu pasti emang berbeda dan pasti ada pelajarannya masing-masing ya gitu. Oke, nggak kerasa nih udah setengah jam lebih kita diskusi bareng. Udah jam 4 pas, mungkin teman-teman juga di rumah lagi menunggu buka puasa ya, lagi nyiap-nyiapin buka puasa, lagi nyari takjil, mungkin yang nyambi sambil di dapur mungkin. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin bisa kita akhiri sampai di sini kali ya Kak, sesi sharingnya ya. Iya, boleh. Oke, terima kasih banyak Kak Makfira atas waktunya, atas ilmu dan juga pengalamannya nih sharing bareng kita sore hari Iya, ini. iya, sama-sama, makasih juga lo dari TV
udah ya udah ngena aku untuk sharing-sharing. Oke, sama-sama Kak. Kita juga makasih banyak buat teman-teman semua yang udah join sharing bareng kita sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya dan dapat juga dijadikan ini nih kayak apa namanya pegangan gitu ya kayak kira-kira mau ngelamar kerja tuh di mana sih baiknya yang sesuai sama passion dan juga minat gitu ya yang disuka gitu. Oke, kalau gitu aku izin untuk mengakhiri sesi sharing siang sore hari ini ya. Oke, Ya, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore.